Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sholat jamaah dan qashar. Apa itu sholat jamaah? Pengertian sholat jamaah. Secara bahasa, jamaah adalah artinya sholat yang dikumpulkan. Sedangkan menurut syariat Islam, ialah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena sebab-sebab tertentu. Sholat yang boleh dijamak yaitu dari 5 waktu sholat wajib yang boleh dijamak hanya sholat zuhur dan asar, lalu maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Jenis sholat jamak. Sholat jamak ada dua jenis. Yang pertama adalah jamak takdim, yaitu adalah mengumpulkan atau menyatukan sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, atau menyatukan sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Selanjutnya ada jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan atau menyatukan sholat asar dengan zuhur yang dikerjakan pada waktu asar, atau menyatukan sholat isya dengan maghrib yang dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya hukum sholat jamak. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa menjamak antara sholat zuhur dengan asar apabila beliau sedang dalam perjalanan dan menjamak maghrib atau isya. Syarat sah sholat jamak. Apabila seseorang melakukan sholat jamaah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Apa saja syarat jamak takdim? Yang pertama adalah berniat ingin mengerjakan sholat jamak takdim. Selanjutnya sholat jamak takdim dikerjakan secara berurutan dan tidak diselingi apapun antara sholat yang pertama dan yang kedua. Lalu bagaimana dengan syarat sholat jamak takhir? Yang pertama yaitu berniat ingin melakukan sholat jamak takhir pada saat masuknya waktu sholat yang pertama. Selanjutnya sholat jamak takhir dikerjakan secara berurutan dan antara sholat yang pertama dan kedua tidak diselingi apapun. Lalu tata cara sholat jamaah. Sholat jamak takdim. Yang pertama, apabila yang dijamak sholat maghrib dan isya, caranya ialah mengerjakan sholat maghrib dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat isya. Lalu apabila yang dijamak adalah sholat zuhur dan asar, caranya yaitu mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat asar. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'atin majmu'an bil ngasri jamak takdimin lillahi ta'ala. Tata cara sholat jamak bagaimana? Yang pertama, untuk sholat jamak takhir. Jika yang dijamak sholat maghrib dan isya, caranya idealah mengerjakan sholat maghrib dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat isya. Begitu juga dengan sholat zuhur dan asar. Caranya mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar. Apa saja yang memperbolehkan dilakukan sholat jamaah? Yang pertama adalah bepergian. Apabila kalian sedang bepergian, maka boleh untuk melakukan sholat jamaah. Hujan, yang kedua ada hujan. Selanjutnya, apabila seseorang berada di suatu tempat, masjid atau mushola misal, turun hujan lebat sekali, maka boleh menjamak maghrib dan isya. Yang ketiga, karena sakit boleh manusia tidak melakukan sholat secara umumnya, yaitu boleh menjamak, mengqashar sholatnya, ya. Karena orang yang sakit diperbolehkan menjamak sholat. Karena bagi orang yang sakit, kesulitan untuk melakukan sholat itu lebih susah dibandingkan dalam keadaan sehat.
Yang keempat, karena takut ya, takut misal takut dalam definisi secara batin, yaitu apabila hati dan jiwa seseorang merasa terancam. Selanjutnya, apabila ada keperluan atau kepentingan mendadak. Di kalangan masyarakat banyak terjadi bahwa mereka sangat sibuk karena kepentingan mereka, sehingga Imam Nawawi memperbolehkan untuk menjamak. Selanjutnya, sholat qashar. Sholat qashar ialah memendekkan atau meringkas. Maksudnya adalah meringkas jumlah rakaat sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina. Selanjutnya, syarat sah salat qashar. Seseorang dinyatakan sah dalam mengqashar salatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama adalah berniat ingin mengqashar salatnya. Yang kedua, salat yang diqashar meliputi salat yang diperbolehkan untuk diqashar. Yang ketiga, perjalanan yang ditempuh memenuhi syarat untuk mengqashar salat, yaitu perjalanan jauh apabila yang ditempuh dengan jalan kaki memerlukan waktu 2 hari. Selanjutnya, sebab diperbolehkannya qashar adalah yang pertama adalah perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan jauh tersebut bukan untuk yang maksiat. Selanjutnya, sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai, jadi langsung dikerjakan pada saat itu juga. Bagaimana tata cara sholat qashar? Pada prinsipnya sholat qashar merupakan sama dengan sholat biasa, hanya saja berbeda pada rakaatnya yang dijadikan menjadi 2 rakaat dan tidak ada tahiyat awal ya. Niatnya bagaimana? Nah, itu usolli fardhu zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu hikmah salat jamak dan qashar. Yang pertama, kita dapat mengerjakan salat wajib dengan ringkas ketika bepergian jauh sesuai dengan ketentuan. Mengefisien waktu atau menghemat waktu, kita jadi tidak mempunyai tanggungan sholat dan mengikuti sunnah Rasul. Demikian penjelasan terkait sholat jamaah dan qashar yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.